kelas 12 IPS 3. Baik, di sini saya akan membahas materi sub B, yaitu berbagai bentuk ketimpangan sosial akibat perubahan sosial di tengah globalisasi. Yang pertama, ketimpangan sosial ekonomi. Kondisi perekonomian suatu negara ditentukan oleh dua faktor, yaitu faktor ekonomi dan non-ekonomi, yang saling berinteraksi. Interaksi yang bersifat positif dapat meningkatkan perekonomian masyarakat, sedangkan interaksi yang bersifat negatif dapat menurunkan kondisi ekonomi. Interaksi masyarakat yang bersifat positif berlangsung secara intensif, sementara interaksi berlangsung secara negatif akan menyebabkan ketimpangan sosial ekonomi. Yang A, ketimpangan sosial antara kelompok masyarakat kaya dan kelompok masyarakat miskin. Ini terjadi karena adanya perbedaan status ekonomi. Status ekonomi setiap individu dapat berubah tergantung pada usaha kedisiplinan untuk merubah nasib. Perbedaan ini akan menimbulkan kecemburuan sosial dan akan terjadi perampokan. Yang B, ketimpangan antara pemilik modal dan buruh. Buruh dapat dimaknai sebagai seseorang yang menggunakan tenaga dan kemampuannya untuk mendapatkan balasan berupa pendapatan, baik berupa uang maupun barang. Indonesia merupakan negara dengan upah buruh tergolong rendah. Ini terjadi karena Indonesia merupakan negara berkembang. Gaji buruh yang rendah menyebabkan demo setiap tahunnya karena tidak seimbang dengan tenaga yang dikeluarkan. Yang C, ketimpangan sosial akibat pembangunan yang dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah. Contohnya, belum meratanya pembangunan di masing-masing daerah. Fasilitas berupa jalan aspal. Proses pembangunan jalan di kota lebih cepat daripada di desa. Ini disebabkan karena untuk menuju jalan ke desa, jalannya berbelok-belok dan proses pembangunan menjadi lama. Pertama, ketimpangan desa dan kota. Adanya perbedaan mata pencarian. Di desa lebih dominan mata pencarian masyarakat menjadi petani, sedangkan di kota dominan masyarakat perkantoran. Di desa wajib menerima bentuk pembangunan. Akan tetapi, bentuk pembangunan lebih signifikan pada daerah perkotaan. Akibatnya terjadi ketimpangan pembangunan. Yang kedua, ketimpangan antara Pulau Jawa dan luar Jawa. Adanya investasi besar di lingkungan Pulau Jawa. Hal ini dilihat karena Pulau Jawa lebih menguntungkan bagi para investor. Ketimpangan ini terlihat jelas pada bidang industri, perdagangan dan jasa, infrastruktur, irigasi, pendidikan, bahkan sektor pertanian. Yang kedua, berbagai ketimpangan sosial non-ekonomi. Ketimpangan sosial non-ekonomi merupakan ketimpangan yang tidak terpengaruh secara langsung oleh faktor alami. Yang A, ketimpangan pendidikan. Sarana dan prasarana pendidikan di kota jauh berbeda dengan di desa. Di kota, semua prasarananya lengkap dan sumber internet gampang ditemukan. Sedangkan di desa, prasarananya kurang memadai dan sulitnya untuk menemukan akses internet. Yang B, ketimpangan budaya